Dan jika Ahok diingatkan, dinyatakan bebas, mohon maaf, atau lolos dari jerat hukuman, apa yang harus Ustadz siapkan? Kemudian sama ini, tadi dikatakan bahwa aksi bela Islam 1, 2, 3 dan seterusnya tidak termasuk jihad fi sabilillah, tapi yang dimaksud adalah qital. Ahok penista agama tidak didemo tapi langsung dibunuh. Pertanyaannya, bagaimana cara melaksanakannya dan siapa yang melaksanakannya? Ini dari ibu-ibu ini. Ini ibu yang tanya ini, Pak Ustadz. Masya Allah alaiha. Barakallahu fikum. Barakallahu fihinna. Iya. Kalau ditanya, kalau Ahok dibebaskan bagaimana? Dibebaskan atau tidak dibebaskan? Selama ini kafir, maka harus dibunuh. Ya, dibebaskan atau tidak dibebaskan? Harus dibunuh. Itu ketentuan hukum. Ya. Dan ketentuan hukum ini dari Allah. Nabi SAW dilapori seorang Yahudi, Ka'bul Ashraf, pendeta Yahudi, itu membuat bait-bait syair menghina Rasulullah SAW. Nabi duduk di majelis, siapa yang membuat aku ringan dengan orang ini? Ka'bul Ashraf ini, seorang pemuda dari Ansor, kurus, ana ya Rasulullah. Dilihat sama Rasulullah. Rasulullah mengulangi lagi pertanyaannya, siapa yang membuat aku tenang dengan orang ini? Diulangi sama anak Ansor, ana ya Rasulullah. Diulangi lagi sama Rasulullah, ternyata ini saja. Ya sudah, kamu berangkat, karena ini orang Ansor punya hubungan perjanjian dengan kabilahnya Ka'bul Ashraf, ya, maka dia masuk dengan tidak dicurigai oleh siapapun. Masuk, ketuk pintunya, ya Ka'ab, ya Ka'ab, Haman, ana fulan bin fulan. Oh, dibukakan pintu. Itu begitu muncul di depan pintu, langsung jebret, kepalanya itu putus, terus dibawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Ka'ab. Jazakallahu khair, barakallahu fiik, wa didoakan oleh Nabi. Anak ini kurus. Ini ada pertanyaan lanjutan, Ustaz. Sementara Ahok dijaga oleh tentara kiri dan kanan. Oleh apa? Jokon sampai dobol. Kalau ada yang berani, jangankan Ahok, Anwar Sadat dijaga, biaya penjagaannya itu 25 juta dolar untuk menjaga Anwar Sadat. Dan Anwar Sadat dihabisi di depan pasukannya waktu parade militer di Kairo oleh Al-Islam Bully. Apalagi Ahok. Kalau ada yang berani, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah penjagaan atau apa. Tidak ada yang jaga. Iya, begitu. Ya sudah, siapa yang berani gitu aja. Kemudian bagaimanakah dalam pemahaman al-wala wal bara jika kita bekerja atau berbisnis dengan orang kafir yang berurusan dengan urusan dunia? Kemudian sampai manakah batasan-batasan kita di dalam pemahaman baroknya kepada orang kafir
dalam bermuamalah dengan orang-orang kafir? Terima kasih. Bermuamalah dengan orang kafir itu hukumnya mubah, perkara mubah. Muamalah dunyawiyah itu hukumnya mubah, karena muamalah itu tidaklah sebagai tingkah laku yang menunjukkan kecintaan antara satu dengan yang lainnya. Ya, selama muamalah itu ialah untuk yang satu ingin dapat untung, yang lainnya juga ingin dapat untung, saling untuk menguntungkan, maka itu adalah perkara mubah. Ya, perkara yang dibolehkan di dalam syariah. Yang dilarang itu ialah muamalah tersebut kemudian mengantarkan kepada persahabatan, saling menyinta. Nah, ini yang sudah tidak benar, rekan bisnis atau yang sejenisnya. Nah, itu yang tidak benar. Ya, barakallahu fikum. Kemudian bagaimanakah hukumnya membeli atau mengkonsumsi